Wah, pedal menang, Kang. Wah, pedal tenan Mas. Seragati bojo piro iki? Bojo loro, Mas. Bojo loro. Tinggal Tuh. diteteskan aja. Dan obat tetes seperti ini. Ini untuk mempercepat penyerapan obat. Yang utama yang saya tekankan di sini adalah untuk mempercepat penyerapan obat. Nah, fungsinya banyak banget, tapi yang saya suka dari obat ini adalah penyerapan obatnya. Jadi setelah sapi disuntik, ini untuk penyerapan obatnya. Assalamualaikum, Kang Faisal. Waalaikumsalam. Perkenalkan Sultan Mursyid dari Pati, Jawa Tengah. Mentor saya ini. Piye kabarnya, Kang? Kabarnya ini baru nggak baik-baik saja. Iya, saya baru lekas membaik. dapat informasi katanya kemarin kena PMK. Betul, kena punya. Dan saya itu kesini itu sebenarnya pengen berguru dan berbagi ilmu, sharing pengalaman Kang Faisal selama PMK itu seperti apa. Boleh. Boleh ya? Boleh. Gak apa-apa kita share ya? Oh, nggak apa-apa. Oke, ini Kang Faisal, sapinya ini yang udah sembuh dan masih terkena PMK yang mana, Kang Faisal? Yang udah sembuh 3. Mana? Yang 3 ini sembuh. Total. Sembuh total. Yang ini kok kelihatannya duduk-duduk ini? Ini masih pemulihan di kaki saja. Kaki. Kalau untuk kondisi badan udah bagus ya, udah membaik, makan udah bagus, tapi untuk kaki masih diajar ya. Masih ajar. Biasanya yang terkena untuk PMK itu biasanya apa ciri-cirinya aja? Luka di hidung ini, Luka di hidung, lendir, ya, busa, terus kaki, kaki, Yang di kuku. terparah ini kuku. Kuku ini ya. Ini seperti ini terparah. Ini kan loh. Ini Oh, baru oke. mau kering. Bongok kering. Ini kadang kalau ada bokong ini, Kang. Ini kan kalau kakinya, kukunya sakit, otomatis tidurnya kan jatuh. Kalau jatuh kan abuh. Habis abuh, kalau abuhnya udah mecah kan seperti ini. Ini untuk kesembuhan udah berapa persen, Kang? Kalau ini udah 80 80. ke atas. Kalau ini udah sembuh hitungannya. Dari sekian sapi itu kemarin yang kena berapa, Kang? Semuanya kena. Total semua? Total semua kena. Hanya beberapa yang nggak menggunakan obat suntik, menggunakan obat tetes sama obat semprot saja. Itu hanya 2 ekor. Ya, 2 ekor. Bisa dicek di channel-channel sebelah yang udah kesini sudah. Kalau yang ini udah kesembuhan 100% ini. Kalau 100% 3 ini. 3, 1, 2, 3. Baru 3 ini yang udah 100%. Jadi dari kaki udah, dari pincang udah, dari badan sama nafsu makan sudah. Ini udah 100%. Kalau yang ini juga masih 70%. Oh, Ini kaki bawah ini enggak apa-apa. kaki bawah nggak apa-apa. Aman. Aman ya. Kaki bawah. Ini keluarnya aman. apa ini? Di hidung aman, tapi kakinya empuk. Oh, empuk ya. Kukunya itu empuk. Tapi Kalau di kulit nggak ada luka. ini di kulit kemarin baru abu ya Mas, baru bengkak. Ini baru mau mecah. Kelihatan mau mecah ini. Karena kalau kakinya empuk otomatis dekemnya jatuh. Seperti itu yang terjadi. Ini- Kalau untuk nafsu makan udah oke. Udah oke. Udah oke. Untuk pengobatan ya seperti yang saya share di video saya di channel YouTube saya, itu pengobatan saya udah share. Tapi untuk obat yang tetesnya belum, untuk merek obatnya belum saya kasih tahu juga. Nanti kita bisa kita bongkar di bongkar. channelnya mentor saya, Mas Sultan Musik. Untuk channelnya apa, Mas? Channelnya saya Sapi Boyolali. Sapi Boyolali. Oke, untuk teman-teman subscriber saya bisa mampir ke channel Mas Faisal Boyolali ya. Minta bantuannya untuk di subscribe karena subscribe itu gratis. Tidak berbayar. Tidak berbayar, bisa menonton informasi yang dibagikan, yang bisa share oleh Mas Faisal. Ini Mas Faisal, dari sekian sapi ini rata-rata kena PMK itu penyembuhannya berapa hari?
Dari mulai gejala sampai penyembuhan 100% itu membutuhkan berapa hari? Tergantung sapi-sapinya. Daya tahan tubuh sapi itu masing-masing berbeda. Kalau daya tahan tubuhnya top jos, itu seminggu sembuh. Tapi kalau untuk yang pakai trouble itu bisa sampai sebulan lebih. Karena apa? Karena kalau udah timbul kaki luka atau kaki empuk itu nanti lama. Contohnya ini paling lama, ini sama pojok itu. Ini sama pojok. Karena ini enggak, kakinya utuh tapi empuk. Alhasil tidurnya atau dekemnya jatuh. Ini udah berapa hari dalam kondisi seperti ini? Ini kemarin itu udah sembuh mas, Ya. tapi kan sering jatuh. Alhasil enggak, jadi kan ngedrop. Jadi enggak langsung mau makan langsung sembuh. Itu enggak kalau PMK. Kalau PMK itu udah mau makan, tetap masih harus waspada. Karena ada ngedrop itu pasti ada beberapa. Yang paling cepat untuk sapi dalam kondisi fit, dalam kondisi masa daya tubuhnya bagus itu berapa hari? Seminggu. 1 minggu. Ini Yang jantan. Ini jantan ya. Ya. 1 minggu udah sembuh ya. Sudah sembuh karena daya tahan tubuhnya benar-benar fit. Ini tahu gejalanya dari mulutnya atau bagaimana? Kalau yang jantan dari mulut, Untuk kakinya aman itu ya. kakinya aman. Dari sekian, dari 30 sampai 29 sampai 30 itu semua terkena mas ya. Semua terkena mas. Tapi ada beberapa yang saya uji coba obat juga nggak tak kasih obat suntik. Tapi rata-rata juga tak bantu obat suntik, bantu obat tetes untuk penyerapan obatnya itu saya kasih seperti itu. Untuk pencegahan menggunakan apa mas? Kalau saya daripada dicegah, mending kita hadapi mas. Oh gitu. Karena gini, karena untuk virus PMK ya, khususnya virus PMK itu penyebaran kan lewat udara. Ya. Penyebaran airborne sudah dikonfirmasi lewat udara dan penyebarannya itu kan 60 km. Jadi mau dicegah model seperti apa tetap nggak bisa kalau saya. Daripada saya mencegah, lebih baik bersiap menghadapi. Karena cepat atau lambat tetap kebagian. Tetap kena itu tetap, karena kalau lewat udara nggak ada solusi lain. Ini kan baru sapi 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 ini ya? Ya. Ada sapi-sapi yang lain mas? Ada, ini yang sampai pedetan karena belakang ada yang pedetan sama sapi-sapi yang sudah beranak. Ini pedetan mas? Heeh. Ini pedetan baru umur 2 minggu ini. Baru 2 minggu? Baru 2 minggu, 2 bulan. Baru 2 bulan ya? 2 bulan, jadi waktu kena itu umurnya baru sebulan, lebih sedikit lah. Tapi tetap optimis bisa sembuh. Kalau saya untuk kesembuhan kemarin itu kan tak uji coba obatnya dulu. Itu di 3 hari udah mulai ada perubahan. Di 3 hari udah mulai ada perubahan, jadi udah saya pastikan obatnya dulu. Terus saya dikasih tahu temen untuk penyerapan obatnya itu dikasih obat tetes juga. Jadi saya sharing juga sama teman-teman dokter, mantri, karena kalau nggak sharing-sharing juga kita juga pusing karena PMK nggak ada obatnya. Obatnya seperti apa sih mas? Obatnya kalau untuk suntik saya pakai antibiotik sama obat penurun demam kalau diperlukan. Itu dibantu dengan obat bio-NSTM. Contohnya ada? Contohnya ada, ambilkan dulu. Oke siap. Jadi masih tak kasih terus. Nah ini mas, ini banyak sekali sapinya mas. Iya. Nah ini mas, ini kelihatannya sehat-sehat semua ini. Kalau yang ini penyembuhan paling cepat di tempat saya dan nggak ada luka. Ini paling, dari kukunya nggak ada luka? Nggak ada luka. Tapi entah karena tempatnya kotor, entah karena pedetnya yang bagus daya tahan tubuhnya, saya masih teka-teki. Tapi kan dari pengalaman itu kan ada perbedaannya pasti ya. Ini di tempat kandang yang seperti ini dan di tempat kandang yang bagus itu dari kukunya, kok kukunya aman nih, masalahnya apa ini? Ini yang untuk kandang koloni rata-rata kuku aman. Ini Ya. koloni ada 4 aman semua. Tempat koloni ya. Kukunya aman semua.
Tapi untuk yang hidup, yang saya kasih karpet, itu mah kukunya bermasalah. Ini koloni semua Mas ya. Koloni. Ini rata-rata memang dikasih obat tetes itu Mas ya. Obat tetes saya kasih karena untuk penyerapan obatnya yang suntik itu biar mempercepat. Kalau cuma mengandalkan obat suntik, kalau nggak penyerapan obatnya nggak dikasih dipercepat, itu juga akan lama Mas. Reaksinya obat itu Mas, yang kita cari kan reaksi obatnya yang cepat, karena untuk PMK ini penanganannya kan harus cepat juga Mas. Jadi kalau penanganan nggak cepat, nanti akan lama penyembuhannya, karena nggak ada obat kan otomatis. Kalau sapi ini demam, jadi harus disuntik obat demam, langsung dikasih obat tetesnya. Obat tetes ini NSTM. Ini untuk daya tahan tubuh, penguat gigi, mulut itu biar cepat kering, dan penyerapan obat. Yang penting itu adalah penyerapan obatnya. Jadi untuk mempercepat, seperti itu yang terjadi di kandang saya. Karena saya itu belum buka resep obat-obatan sebelum Mas Sultan datang kemarin. Oh gitu. Datang kok. Oh berarti ini spesial ya? Spesial. Kemarin berarti belum dibuka itu obat dan resepnya itu? Belum sama sekali? Belum. Ya. Saya ada yang bertanya, subscriber saya itu yang bertanya, kecuali yang langsung via WA itu. Oh. Kalau masih via komentar, saya bilang saya masih uji coba. Karena apa? Karena belum terbukti. Pas Mas Sultan kesini kan udah pada terbukti. Udah pada terbukti. Berarti kemarin tuh loyo-loyo sapinya? Masih loyo-loyo Mas. Kemarin itu punya saya itu di hari ke 20 itu baru kelihatan. Baru kelihatan. Ini kan udah di hari ke 29-30. Ini nanti kita melihat Mas ya, bagaimana prosesnya dan contohnya pemberian obatnya itu seperti apa. Nanti bisa dicontohkan Mas? Bisa. Yang mana Mas? Pilih aja. Yang paling habis tak suntik yang kandang depan tadi. Oh gitu. Tapi ini yang gede ini. Tapi ini agak susah ya. Ya sing gampang wae to Mas. Untuk beli. Karena harus yang habis disuntik Mas. Kalau saya kasihkan itu. Oh, ini untuk pedet Mas ya. Untuk porsinya bagaimana Mas? Untuk porsi kita kalau pedet itu 15 tetes. 15 tetes. Kalau di usia ini kadang mata kasih 25. 25 tetes. Ini kan pedet. Tapi pedet udah ini kan umur udah 3 bulan. Oh, udah 3 bulan ke atas. Kalau udah 3 bulan ke atas, saya pakainya itu udah 25 tetes. Kalau di bawah 3 bulan, itu saya pakainya yang 15 tetes. Kalau yang up 8 bulan, itu 35 tetes 2 kali biasanya. Untuk mempercepat seperti ini 35. 35. Ini paling sulit yang saya tangani karena induk tua. Ini tua ya, umurnya? 20 tahunan. 20 tahunan, woi. Karena ini di tempat gaduh, anaknya udah berapa kali? Udah 10. Anaknya ini 10. Udah 10 kali. 10 kali. Tapi kan kalau di gaduhan kan biasanya itu kan diperah itu. Diperah apa susunya? Kan, kalau diperah kan otomatis telat. Dikawinkannya telat biar susunya panjang. Yang terjadi seperti itu ya ini. Oke Mas, bisa dicontohkan? Ini tinggal diteteskan aja ya kalau untuk obat-obatan ini. Tapi ya tidak sulit. Kalau proses ini meneteskannya memang tidak sulit. Mulai pegang sapi dari tahun berapa Mas? Saya dari bayi. Dari bayi? Karena saya generasi ketiga ya Mas. Generasi ketiga dari pedagang sapi? Ya, karena Pak Simbah saya itu kan tahun 70 kandang ini udah ada. Tahun 70 udah ada kandang ini? Tahun 80 kandang ini sudah kena PMK. Jadi kandang ini kena PMK udah kedua kali. Oh, jadi udah berpengalaman banget ya? Karena bapak saya kan udah ada gambaran sebelum PMK kemarin itu. Tapi untuk kondisi sapi sekarang dan sapi dulu itu berbeda. Emang betul. Nah ini contoh pemberian obat tetes. Ini kemarin masih mumpluk ya. Ini tinggal diteteskan aja. Saya cuma seperti itu Mas, tapi ya.
biasanya saya pakai setelah saya suntik, karena tadi pagi itu ini habis disuntik bapak. Berarti Bapak juga bisa nyuntik sendiri? Biasanya Bisa mas, kalau untuk peternak sekarang ya bisa nyuntik sendiri mas. itu suntiknya itu apa Mas? Antibiotik atau vitamin? Ini tadi pagi disuntik antibiotik dan vitamin. Karena kemarin tadi malam itu makannya kurang. Banyak kurang. Otomatis langsung antibiotik. Walaupun ini udah kelihatan sehat ya mas, itu masih saya suntik. Karena PMK ini kalau nggak langsung tuntas, itu nanti akan kembali lagi. Yang saya pengalaman seperti itu, kadang kan ngedrop gitu. Jadi kalau disuntik kembali kan nggak, biar untuk mengatasi tidak ngedrop lah. Ini Mas, mungkin dari subscriber saya atau subscriber Anda setelah video ini tayang kan ada yang tanya, Mas Faisal bagaimana caranya dan mungkin ada yang lebih intens untuk sharing. Siap nggak Mas? Kalau untuk sharing kita buka, karena di YouTube saya itu ada nomor saya juga. Ya, nomornya berapa Mas biar 0858 5677 8000. Misalkan selain sharing kan dari teman-teman mungkin ada Mas biasanya kan hari-hari ke pasar. Iya. Mas carikan pedet, carikan bakalan atau carikan indukan. Siap nggak Mas? Kalau saya siap-siap aja mas. Yeah. Yang penting itu sabar. Sabar. Karena saya itu udah pegang beberapa tempat. Yeah. Jadi nggak bisa langsung ready Dapat. barang. Karena biasanya ready barang, tapi kan udah milik orang lain. Yeah. Jadi saya harus membaginya. Misalkan dari teman-teman ini langsung pengen ke kandang, itu alamat lengkapnya Mas? Alamat lengkap mudahnya itu malah Ampel Boyolali. Nanti bisa di searching House of Little Farm. Gitu. House of Little Farm. Itu di alamat lengkap saya. Itu ada komplit di situ deskripsinya. Oke, dari sekian sapi ini yang masih dalam kondisi kurang fit mana Mas? Berarti yang pedet ini sama yang dua. lainnya udah 90 sampai 100% ya? Ya, kalau yang itu udah 90, kalau ini 100. Kalau yang samping ini masih empuk kukunya. Masih empuk. Karena dosisnya kemarin kan tak kurangi. Dosisnya tak kurangi untuk sapi yang ini. Ini ada kambing saya. Kacang. Enggak. Apa ini? Ini kambing sapera. Sapera. Kambing Oh. perah ya ini. Kambing perah ini. Kambing perah. Tapi emang dilepas. Masih lepas. Kalau yang di koloni ini udah fit semua Mas ya? Kalau koloni alhamdulillah udah fit semua, 100% semua. Untuk luka di hidung udah enggak, luka di kaki malah enggak ada yang luka di kaki. Saya juga heran kalau ada yang di koloni. Tanpa saya obat kalau yang di koloni untuk kakinya tanpa tak semprot. Kalau yang lain masih saya bantu semprot. Semprotnya pakai apa Mas? Kalau untuk semprot kita baru uji coba Ya. karena kemarin tuh banyak sekali video-video dari YouTuber lain. Jadi tolong untuk luka kaki, untuk pengobatan kaki-kaki, untuk YouTuber lain, tolong dianalisa terlebih dahulu, dipraktekkan terlebih dahulu. Jadi prakteknya jangan 1 ekor 2 ekor sapi, tapi di beberapa kandang. Karena di kasus di kandang saya juga ikut coba-coba di YouTuber sebelah, itu kakinya banyak yang bermasalah. Jadi nggak begitu instan itu enggak. Jadi yang saran saya adalah cari obat dulu yang cepat dan efisien. Jangan asal buat konten untuk mendapatkan AdSense. Kata-kata hari ini? Untuk kata-kata hari ini, untuk subscriber saya, subscriber Mas Sultan Mursyid, PMK itu bisa diatasi. Contohnya kandang saya pribadi. Ini kena 100%, untuk kesembuhan saya 90%. Karena saya juga ada yang tumbang 1 ekor yang paling gede karena kan obesitas. Jadi untuk PMK ini bisa diatasi, jangan panik. Yang penting kita harus mempersiapkan obat-obatnya lah yang diperlukan dulu. Obat PMK kan nggak ada. Jadi yang kita persiapkan adalah obat-obatan pendukung dan obat tetes seperti ini. Ini untuk mempercepat penyerapan obat. Yang utama yang saya tekankan di sini adalah untuk mempercepat penyerapan obat. Fungsinya banyak banget, tapi yang saya suka dari obat ini adalah penyerapan obatnya. Jadi setelah sapi disuntik, ini untuk penyerapan obatnya bagus. Oke, terima kasih Mas Faisal. Semoga informasi yang kita dapatkan hari ini dari pengalaman yang sudah dilakukan
untuk proses penyembuhan sapi PMK dapat bermanfaat dan dapat membantu para teman-teman peternak atau petani yang sekarang lagi kena musibah PMK. Semoga dengan adanya video dan edukasi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam mari dari saya Sultan Mursyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.